Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang mulia ini dan kesempatan yang berbahagia ini akan kita ambil satu tema yang sangat penting dan tema yang agung, yaitu dengan izin Allah Azza wa Jalla akan kita ambil kemuliaan ibadah salat. Dan ini kita ambil dari syarah Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid karya al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan tentu tidak lupa juga kita terus memperbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia. Di malam yang mulia ini bagi Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah salat adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat mulia. Yang sepantasnya kita terus perhatikan. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya dan akan datang insyaallah taala, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min a'malihi shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dari amal ibadah kita adalah salat. Fa in saluhat, kalau salatnya baik, saluha sairu amali, maka baik semua amalannya. Wa in fasada, tetapi kalau dirusak, fasada sairu amali, maka rusak seluruh amal ibadahnya. Jadi kita katakan bahwasanya barometer dan tolak ukur setelah tauhid amal seseorang adalah berkaitan dengan as-shalah, ibadah salat. Oleh karena itu yang paling agung untuk diperhatikan setelah kita memperhatikan urusan tauhid kita adalah kita perhatikan urusan salat kita. Jangan sampai kita lalaikan dan jangan sampai kita sia-siakan. Maka perhatikan dia dengan sebaik mungkin. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u 'ashar. Dan pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Ini menunjukkan bagaimana perhatian syariat kita terhadap ibadah as-salah. Nah, kita akan ambil beberapa hadis di kesempatan yang berbahagia ini. Al-babul awwal, bab yang pertama, fis salah, tentang salat. Dan di sini menunjukkan kemuliaan ibadah as-salah. Dan kebiasaan para ulama kita ketika memulai kitab mereka selalu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena yang namanya niat ini, wan niyatu syartun sihhatil amal. Niat itu syarat sahnya amalan karena berkaitan dengan keikhlasan. Bihas shalah wal fasadu lil amal. Dengan niat itu baik dan buruknya amalan bergantung kepadanya setelah amal itu di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qauluhu rawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu, amalan yang saleh itu, amalan yang baik itu binniyat, harus juga dengan niat yang baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa.
Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis ini muttafaqun alaih. Beliau Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullah taala membuka kitabnya dengan hadis ini, itu hadis innamal a'malu binniyat. Yang mana hadis innamal a'malu binniyat ahadu qawaidil iman, salah satu dari pokok keimanan dan awal dari penopang keimanan dan pokok keimanan yang paling kuat. Beliau mencontoh para imam-imam dan para ulama dalam banyak tulisan-tulisan mereka, dalam hadis, dalam fikih, seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah, demikian juga Imam Al-Baghawi rahimahullah, demikian juga Imam Nawawi rahimahullah taala, dan yang lainnya. Mereka memulai kitab mereka dengan hadis ini. Ini sebagai peringatan betapa pentingnya an-niyah. Keinginan yang ada dalam hati dan kewajiban untuk selalu mengingat dan menghadirkannya. Ini peringatan dari mereka betapa pentingnya an-niyat dan namanya thalabul ilm, menuntut ilmu. Ini adalah a'zamul qurab, di antara pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang paling agung. Bahkan sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dibawa oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra, apa kata Imam Syafi'i? Ma taqarraba mutaqarribun bimithli talabil ilm. Tidak ada yang paling agung digunakan oleh seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla selain dari menuntut ilmu. Dan tentu ibadah manapun tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan al-ikhlas lillah Azza wa Jalla dan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini berkaitan dengan keikhlasan. Maka lihat di dalam haditsul qudusi yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ana aghna syuraka, kata Allah, aku zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapapun yang berbuat suatu amalan, dia ikut sertakan selain aku di dalamnya, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia beserta sekutu-sekutunya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibn Nufail bin Adi Al-Qurashi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam 4 tempat di dalam sahihnya, demikian juga Imam Muslim, dan hadis ini adalah min gharaibis sahih, di antara hadis sahih yang aneh. Kenapa? Karena tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi SAW kecuali Umar bin Khattab. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi kecuali Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Setelah itu barulah banyak yang meriwayatkannya, dan diriwayatkan oleh sekitar 200 perawi, ada yang mengatakan 700 perawi. Maka hadis ini gharib di awalnya, masyhur di akhirnya. Maka hadis ini adalah haditsun jalil, hadis yang sangat agung. Maka di sini dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dianggap dia amalan bergantung kepada niatnya. Kapan dikatakan dia amalan yang benar? Ketika niatnya juga benar.
ya, maka bukan menjadi takaran itu banyaknya amalan atau sedikitnya amalan. Tetapi yang menjadi takaran itu baiknya niat. Baiknya niat. Amalan meskipun banyak, tetapi niat tidak baik tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya likulli imri'in minats thawab. Setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Jika niatnya baik, maka dia akan dapat dia dari pahala kebaikan yang dikerjakan. Tetapi kalau niatnya rusak, maka apa? Dia akan mendapatkan hukuman dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla la yaqbalu amal al-amil. Tidak menerima, ya, amalan seseorang kecuali kalau seorang itu memperbaiki niat, ya, dalam beramal dan dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan di dalam hadis ini untuk menjelaskan, yang mana di dalam kelanjutan hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa hijrahnya ilallah wa rasulih, niatnya hijrah, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia mendapatkan pahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tetapi hijrahnya untuk dunia, beramalnya untuk dunia, aw imra'atin yankihu, atau niatnya berhijrah itu adalah karena wanita, niatnya beramal itu karena dunia, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia pun akan mendapatkan sesuai dengan keinginannya. Maksudnya adalah bagiannya dari hijrahnya itu sesuai dengan tujuan dunianya, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Walhasil, kesimpulannya bahwasanya, ya, ini adalah perumpamaan, permisalan yang menjelaskan agungnya perkara niat dalam hal diterimanya amalan atau tidak diterimanya amal perbuatan. Maka hadis ini hadis yang sangat agung dan hadis yang sahih yang banyak faedahnya. Disinilah tempat berputarnya ajaran Islam itu, sehingga dikatakan, ya, bahwasanya ada 4 hadis di sana berkisar ajaran Islam. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan hadis ini masuk dalam 70 bab dalam masalah fikih. Dan kenyataannya bahwasanya dia akan masuk dalam seluruh amalan, hatta itu kebiasaan. Hatta kebiasaan. Maka lihat Al-Imam Al-Bukhari mulai kitab sahihnya dengan innamal a'malu binniyat. Demikian juga dalam kitab Al-Imam Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Umdah, sampai dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadits. Siapa yang ingin menulis satu kitab, mulailah dengan hadis ini. Dan para ulama banyak mensyarah, ya, hadis ini secara khusus, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian juga Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan bahwasanya la amal illa biniyah, tidak ada orang berbuat kecuali dengan niat. Dan tidak pernah terbayang seseorang berbuat tanpa niat itu. Maka sampai ulama salaf mengatakan, lau kallafanallahu amalan bila niyah lakana min taklif ma la yutaq. Andai kata Allah Azza wa Jalla membebani kita melaksanakan suatu amalan tanpa niat, niscaya itu adalah pembebanan yang tidak mampu untuk kita laksanakan. Maka dengan demikian makna dari hadis ini, innamal a'malu binniyat, ay al-amal waqi'ah au hasilah binniyat. Amalan itu akan terwujud ketika dibarengi dengan niat. Atau sebagian mengatakan amal itu baik atau rusak, atau diterima atau ditolak, dikasih pahala atau tidak, itu bergantung kepada niatnya. Ini dia hadis yang pertama, ya. Kemudian hadis yang kedua, dan masuk kita ke pembahasan inti kemuliaan ibadah salat.
Babu ma au ma jaa fi fadlis shalah, apa keutamaan dan kemuliaan dari ibadah salat ini. Qauluhu, beliau mengatakan, rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, al-fajr, al-zuhur, wal-'asr, wal-maghrib, wal-isya, wal-jumu'atu ila al-jum'ah. Kemudian dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, kaffaratul lima bainahunna, sebagai penghapus dosa yang terjadi di antara ibadah salat dan ibadah Jumat itu. Ma lam tughshal kabair, selama tidak melakukan dosa besar. Wa fi lafdhin, lafadz yang lain mengatakan wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini adalah penghapus dosa selama tidak melakukan dosa besar. Jadi ada riwayat yang lengkap, Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Ya, wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Kafaratun lima bainahunna, ini sebagai penghapus dosa yang terjadi di antaranya. Ya, malam idza ijtunibatil kabair, apabila dijauhkan dosa besar. Al-Musannif rahimahullah taala di sini mulai menjelaskan apa kemuliaan dari as-shalah, yang mana salat ditinjau dari a'zamu arkanil Islam, rukun Islam yang paling agung setelah asyhadatain, dan satu-satunya ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla di langit adalah salat. Maka dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 dasar, ya, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjal bait, wa shaumi Ramadan. Tauhid, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa Ramadan. Dan salat sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amuduhas shalah, tiangnya agama ini salat. Kemudian salat ini adalah janji antara keimanan atau pembeda antara keimanan dan kekafiran, pembeda antara muslim dengan kafir, yang meninggalkannya dia kafir. Dan salat dalam Islam memiliki perkara yang sangat agung. Dia adalah penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kesenangannya orang-orang bertauhid, orang-orang beriman, dan kegembiraan mereka. Maka lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah Azza wa Jalla jadikan kesenanganku ada pada salat. Bahkan beliau kalau lagi sumpah, beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, qum arihna bis shalah, hai Bilal, bangkit, ya, senangkan kami, istirahatkan kami dengan ibadah salat. Ini keluar oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lagi sedih, lagi susah, lagi mumet, fazi'a ila shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud. Maka salat ini perkaranya sangat agung, kemuliaannya sangat banyak, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Maka al-musannif rahimahullah taala mengumpulkan beberapa riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan ibadah salat ini. Dimulai dengan hadis Abu Hurairah, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ila jumu'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa fi riwayah wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, kafaratun lima bainahunna, penebus dosa yang terjadi di antara keduanya, malam tughshal kabair, selama tidak berbuat dosa besar.
Maka di sini ada keutamaan dan kemuliaan salat 5 waktu, dia penghapus dosa, dia pelebur dosa. Ya, menggugurkan dosa seorang hamba. Dengannya akan terhapus dosa-dosa kesalahan seorang hamba, kesalahan atau dosa-dosa ke seorang hamba, kekurangan-kekurangan seorang hamba. Bahkan salat ini min a'zami mujibatil ghufran. Salat ini merupakan ampunan yang terbesar terhadap dosa-dosa seseorang. Nah, ketika kita tahu urusan ampunan dalam sholat seperti ini kedudukannya, maka meminta ampunan dalam setiap gerakan sholat itu ada dalam iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Dalam ruku dan sujud, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Bangkit dari sujud, bangkit dari ruku, kita minta ampunan. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Allahumma tahhirni bithalji wal barad wal ma' al barid. Allahumma tahhir minadz dzunubi wal khataaya kama yunqqa ats-tsawb al abyadu minal wasakh. Dulu antara dua sujud, ya, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Kemudian juga sebelum salam, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian setelah kita salam, kita minta ampunan, istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka salat ini dalam semua gerakannya, dalam semua rukunnya, seorang muslim meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia itu min a'zami mujibat nailul ghufran. Amalan yang paling besar untuk mendapatkan ampunan dan penghapus dosa. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan, wal istighfar yamhudz dzunub fayuzilul azab. Istighfar itu menghapus dosa sehingga menghilangkan siksa. Sebagaimana Allah menyebutkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa mereka di saat mereka meminta ampun. Maka Nabi SAW meminta ampunan di awal salatnya ketika istiftah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang sahih. Demikian juga hadis Ali yang sahih di awal beliau bertakbir. Kemudian meminta ampunan setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla ats-tsana' wal majd ahaqqu ma qala la kulluna ka'ab li rabbil hamd. Kemudian minta ampunan ketika bertasyahud sebagaimana hadis Ali yang lainnya. Kemudian minta ampunan ketika ruku dan sujud sebagaimana hadis Aisyah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Nasa'i, juga Ibnu Majah. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam sujudnya, Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku. Diqqahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar, wa awwalahu wa akhiru, yang pertama dan terakhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang nampak maupun tersembunyi. Maka tidak ada yang tersisa dalam ibadah salat itu, baik rukunnya maupun yang lainnya, melainkan di dalamnya ada permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-musannif rahimahullah taala ketika memulai dalam hadis ini menjelaskan agungnya urusan salat dalam mengampuni dosa, maka dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, penghapus dosa selama tidak berbuat dosa besar. Satu riwayat majtuni batil kabair, selama menjauhkan dosa besar. Maka ini adalah penghapus dosa, pelebur dosa selama kita jauhi dosa besar. Adapun dosa besar harus bertaubat, cabut diri dari perbuatan itu, sesali dia, bertekad jangan mengulanginya. Adapun dosa-dosa kecil itu akan dihapus dengan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at.
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan segala keburukan. Kemudian juga dalam hadis oleh Imam At-Tirmidzi, apa pesan Nabi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, saya akan menghapusnya. Nah, dosa besar ya harus dijauhi, harus ditinggalkan, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan hapus dosa-dosa kalian. Kemudian juga dalam surat An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa besar, kekejian, kecuali lamam, dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu luas ampunannya. Jadi ini adalah dalil yang sangat jelas menunjukkan bagaimana kemuliaan dan keutamaan ibadah salat ini. Dia adalah pelebur dosa, bahkan pelebur dosa yang paling hebat. Kemudian dalam hadis berikutnya, wa qauluhu warwa Ma'dan ibn Abi Talhah, diriwayatkan oleh Ma'dan ibn Abi Talhah, beliau berkata, laqitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan Thauban, budak hamba sahaya sudah dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, akhbirni bi'amalin a'maluhu yadkhulinillahu bihil jannah. Beritakan kepadaku ya Rasulullah, suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang dengannya Allah Azza wa Jalla memasukkan aku ke dalam surga. Bayangkan sikap sahabat, tidak ada yang mau gratisan. Jadi mereka ini tahu bahwasanya mesti ada perbuatan yang dilakukan. Makanya di sini dikatakan, beritakan kepadaku amalan yang dengannya Allah Azza wa Jalla memasukkan aku ke dalam surga. Au qala, atau dikatakan bi ahabbil a'mal ila Allah taala, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Aku tanya kembali beliau, kemudian diam. Aku tanya kembali beliau yang ketiga, lalu beliau berkata, sa'alta an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu? Faqala, Nabi bersabda, alaika bi kathratis sujudi lillahi ta'ala. Perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi azza wa jalla sajdah. Setiap kali engkau sujud karena Allah, illa rafa'aka Allah biha darajah, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu satu derajat. Wa hatta anka biha khati'ah, atau hatta anka biha khati'ah, dengan sekali sujud itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosamu. Qala Ma'dan berkata, kemudian aku bertemu dengan Abu Darda, aku tanya hal itu, beliau mengatakan persis seperti apa yang dibawakan oleh Thauban. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana hirsus salaf, giatnya para ulama salaf itu untuk mengetahui pintu-pintu kebaikan, mengetahui fadailul a'mal, keutamaan amal saleh. Maka mereka itu sangat semangat terhadap ilmu seperti ini. Banyak pertanyaan mereka, karena mereka ingin beramal dan bisa mendapatkan ganjaran yang besar, mengenal mana yang paling afdal, mana yang paling dicintai oleh Allah. Dan Ma'dan di sini berulang-ulang menanyakan hal itu kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bahwasanya para sahabat ini memang semangat untuk mencari ilmu. Semangat mereka untuk mendapatkan ilmu agama itu.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, beritakan kepadaku amalan yang mana amalan ini memasukkan aku ke dalam surga, atau ini amalan adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, alaika bi kathratis sujudi lillah. Perbanyak sujudmu karena Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sujudmu. Karena setiap kali engkau sujud, illa rafa'aka Allah biha darajah, naik derajat surgamu satu tingkat. Wa hatta 'anka biha khati'ah, dihapus satu dosa. Maka di sini ada thawab, pahala dari sujud tersebut yang tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat sujud itu hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hamba paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Dan ini makna telah dibuktikan dalam Al-Qur'an dan di akhir surat Al-'Alaq, wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud itu adalah keadaan seorang hamba menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena bumi itu dihinakan, dilewati, diinjak, ya. Maka ketika seorang hamba meletakkan hal yang paling mulia itu wajahnya di bumi yang diinjak-injak, ya, dengan penuh ketundukan kepada Allah, maka dengan demikian ini akan menjadikan seorang hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini al-musannif asy-syarih hafizahullah taala menyebutkan, aku telah mendengar kisah Islam seorang yang sangat menakjubkan. Yaitu apa? Orang ini pada suatu ketika dia melewati orang sedang sholat berjamaah. Ketika yang sedang sholat ini sujud, mereka letakkan wajah mereka di atas bumi dengan penuh menghinakan diri kepada Allah. Orang yang lewat ini mengatakan, sungguh aneh perkara mereka yang sholat ini. Kening adalah hal yang paling mulia pada diri seseorang, yang tidak mungkin diletakkan di tanah dengan cara seperti ini kecuali kepada yang berhak, katanya. Begitu selesai mereka sholat, mereka ditanya. Apa pertanyaannya orang ini? Untuk siapa kalian letakkan kening kalian? Ya. Untuk siapa kalian letakkan kening kalian di atas bumi seperti itu? Fa'arrafuhu billah. Maka yang bertanya ini dikenalkan kepadanya tentang Allah, ya, dikenalkan tentang agama Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Kesimpulannya, posisi sujudnya adalah keadaan yang sangat agung, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketundukan, kepatuhan, menghinakan diri benar-benar kepada Sang Khaliq. Maka itu sebabnya hamba itu paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla ketika sujud. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, karena itu adalah tempat diijabahnya doa Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya perintahkan kita untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, ya, kesempatan sujud, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadisnya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid.
Ya, fa'akthiru fihi du'a. Hamba itu paling dekat kepada Allah ketika dia sujud, maka perbanyak doa. Faqaminun an yustajabu lakum, amat layak untuk dikabulkan doa-doa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini diingatkan, alaika bi kathratis sujud, perbanyak sujud. Karena Allah Azza wa Jalla, karena setiap kali sujud pasti diangkat derajatnya. Maka di sini pentingnya sujud itu ikhlas. Bukan karena riya, bukan juga karena sum'ah, tetapi benar-benar karena Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Itulah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, 3 poin yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam, dan selanjutnya kita akan buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Rimbo Bujang, Jambi. Apa saja tata cara ketika akikah? Apa perlu mengundang ustadz dan masyarakat mendoakan? Cara akikah itu hari ke-7 paling bagus. Kalau nggak bisa 14, kalau nggak bisa 21, kalau nggak bisa kapan saja. Potongkan dia kambing satu, kalau anak laki-laki 2 kambing yang semisal, yang sudah umur 1 tahun, tidak buta sebelah, tidak pincang, tidak kurus, tidak sakit. Potongkan kambing, kemudian si bayi itu dicukur rambutnya, kemudian ditimbang dan dihargakan seharga perak, dibagikan kepada fakir miskin. Nah, kambingnya silahkan dimasak, setelah dimasak undang orang makan, selesai sudah. Wallahu ta'ala wa alam. Bagaimana hukum pernikahan jika ternyata istri waktu menikah menggunakan nama binti ayah angkatnya? Harus diulangkah nikah dan bagaimana status anaknya? Insya Allah tidak ada masalah yang seperti itu. Hanya itu adalah kesalahan yang harus diperbaiki. Ud'uhum li'abaihim, panggil mereka dengan bapak mereka sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum membuat nasi tumpeng bagaimana? Apa maksudnya si tumpeng dibuat? Ya, karena ada makna-makna tersendiri namanya nasi tumpeng itu. Maka kita katakan buat nasi biasa saja atau nasi yang enak saja. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, sholat mutlak bolehkah dikerjakan? Pada waktunya boleh. Mana dia menunggu ya khatib naik mimbar. Kemudian juga ba'dal maghrib kadang-kadang. Ya. Kemudian selain itu enggak ada. Ya, di sana saja tempatnya. Ya, adapun yang lainnya semua memiliki sholat tertentu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di saat khatib berkhutbah berdoa, bolehkah makmum mengaminkan? Di saat khatib sedang berbicara, makmum ya tidak boleh untuk berbicara seperti ucapan amin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana salat kita supaya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Pertama, kita ikhlas. Yang kedua, shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, yaitu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apakah manusia juga mati seperti manusia? Ya jelas mati. Tetapi bagaimana? Karena kita tidak diberitakan, dia tidak tahu kita bagaimana dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, apa benar Nur Muhammad diciptakan, alam semesta diciptakan dari Nur Muhammad? Tidak benar. Ini adalah ghulu, berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang dibawakan adalah laula khuliqat atau laulaka lama khalaqtul aflak. Ini hadis yang tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alam semesta ini Allah Azza wa Jalla ciptakan dia ya bukan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana sebelum salam, apakah kita berdoa? Perbanyak doa. Setelah mendatangkan apa-apa yang datang dari Nabi SAW, tasyahud, salat Ibrahimiyah, minta perlindungan dari yang 4, kemudian doa-doa Nabi SAW, kemudian bebas kita berdoa. Dan ini memang waktu mustajab untuk berdoa juga. Allah ta'ala ala wa alam. Kami ingatkan bagi para pemirsa, ya, kalau tidak cepat menjawab, kami matikan teleponnya. Jadi efisien waktu, jadi begitu kami mengangkat, langsung salam. Dan jangan menelpon di dekat televisi karena tidak akan terdengar suara kami nanti. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Berdosakah kita membenci ustadz ahli bid'ah yang dakwanya selalu memfitnah ulama ahli sunnah? Tidak berdosa. Ya.
Karena ingat, authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali iman yang paling kuat itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Membenci orang-orang, membenci kebaikan, maka ini bukan suatu dosa, tetapi ini suatu kewajiban. Tetapi ingat, ketika membenci itu tidak mengharuskan kita berbuat zalim kepada orang, dan tidak boleh berbuat zalim kepada orang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian di saat imam baca Al-Fatihah, apakah kita diam? Iya, wajib diam. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, dengar dengan seksama, wa ansitu, dan diam. Kalau mau baca nanti setelah dia selesai baru baca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Morenin. Silakan pertanyaannya. Apakah membatalkan wudhu kalau kita berjabat tangan dengan istri? Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Riau. Sila- Riau. Ya. Silakan pertanyaannya. Mau tanya tentang salawat Jibril itu apa dan bagaimana boleh kita laksanakan? Salawat Jibril. Salawat Jibril. Baik, ditunggu jawabannya. Jadi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi, Pak Ustaz. Silakan pertanyaannya. Kami baru kenal sunnah. Alhamdulillah. Di lingkungan kami tuh nggak ada yang sunnah, Pak Ustaz. Hmm. Bahkan kami kenal sunnahnya itu dari televisi. Bagaimana kami mengambil ilmunya, Pak Ustaz? Apakah di televisi itu aja, Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sintang, Kalimantan Barat. Masya Allah, silakan dari Sintang. Ini Ustaz mau nanya ini. Hmm. Arti dari Sayyidul Istighfar. Baik. Ada yang artinya Saya ingin bertanya, apakah ini maksud dengan menggampang-gampangkan agama? Maksudnya menggampang-gampangkan agama, hukum yang sudah jelas maka dia ringankan. Ya, atau apa? Dia itu mencari keringanan-keringanan. Maka disebut oleh para ulama kita, man tatabba'a rukhasal ulama ijtama'a fika syarru kullah. Siapa mencari-cari keringanannya para ulama atau zallatul ulama, ya ketergelincirannya ulama, maka terkumpullah keburukan pada dirimu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apa hukum kita berdoa sesudah salat dengan bahasa sendiri karena tidak hafal? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum apabila orang sudah tua tapi masih memegang kepercayaan luhur yang berbau kesyirikan? Ya, wajib dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan wajib diajarkan ilmu tauhid. Sebab mati dalam keadaan sudah mengenal kebenaran tapi tidak mengikutinya, maka ini hujah telah sampai kepadanya, maka berbahaya nanti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menghadapi orang yang kalau ngobrol itu selalu campur bohong? Ya, jangan dipercaya dan jangan didengar ucapannya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa yang harus kita katakan bila ada orang kampung minta sumbangan untuk acara maulid? Kita kasih tahu baik bahwasanya, maaf kami tidak ikut sumbangan yang seperti ini. Ya, adapun sumbangan yang lain yang tidak bertentangan dengan apa yang kami yakini, maka kami akan berikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana agar khusyuk dalam salat? Pertama, perbaiki istinjanya. Kemudian yang kedua, fahami ya tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fahami apa yang dibaca dalam salat tersebut dan minta kepada Allah ya subhanahu wa ta'ala supaya ya atau berlindung kepada Allah supaya hati itu ya dijauhkan dari ketidakkhusyuan dan minta kepada Allah kekhusyuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum mengambil air zam-zam saat umrah lalu disimpan dalam koper untuk dibawa ke tanah air? Tidak ada masalah, boleh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana doa salat awabin? Waktunya salat dan waktunya salat fajar. Salatul awabin itu salat duha. Ketika anak unta kepanasan dan selesai salat duha baca 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Dan waktu salat sunnah fajar itu setelah tiba waktu subuh, fajar shadiq yang terang di daerah timur, di arah terbitnya matahari, 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah batal wudu berjabat tangan dengan istri? Tidak membatalkan wudu. Was sahih, yang membatalkan wudu adalah berhubungan badan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, hukum membaca sholawat Jibril, bagaimana hukumnya? Pertama kita harus klarifikasi dulu, apa nih maksud dengan sholawat Jibril? Apakah sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholawat Jibril itu? Kita katakan bahwasanya ya tidak ada yang dikatakan sholawat Jibril alaihi salatu wassalam, maka yang ada itu adalah hanya salawat Ibrahimiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian di tempat kami tidak ada yang mengenal sunnah, hanya kami, itu pun dari televisi. Alhamdulillah. Maka terus ikuti televisi-televisi yang mengajarkan dakwah Alkitab wa sunnah ini, dan bersabar, ingatkan keluarga pertama untuk ya menerima atau mendengar dakwah-dakwah tauhid dan sunnah ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apa makna wa ana ala ahdika, dan aku di atas perjanjian, menepati janjiku denganmu. Kita berjanji setiap kita atau di saat kita berada di rusuk Adam, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Allah persaksikan kita, bukankah aku Rabb kalian? Maka semua kita mengatakan bala. Jadi perjanjian tauhid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana, apakah sahih mengusap kepala itu hanya sekali? Kita katakan sekali sahih, 2 kali sahih, 3 kali sahih. Dan untuk lebih jelasnya bisa dibaca di buku variasi sunnah dalam ibadah, dan bisa dipesan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di 0811 390110. Ya, bagaimana sikap kami terhadap masyarakat yang merayakan peringatan kelahiran Nabi SAW? Sikap kita, ya kita jangan hadir, jangan kita ikut. Ya, bukan berarti orang tidak hadir itu tidak cinta. Bukan berarti orang tidak merayakan itu tidak cinta. Justru mereka lah yang cinta. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Nabi SAW tidak pernah merayakan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, imam yang 4. Ya, sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dan juga Ibnu Khalkan, bahwasanya awal peringatan ini adalah dilakukan oleh Raja Irbil di akhir abad yang ke-6 dan awal abad ke-7. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini terkait dengan Imam Rawati, Pak Ustaz. Saya kan jemaah biasa, namun saya pernah mengingatkan dia dalam suatu kesempatan. Maksud saya, tolong gerakannya jangan terlalu cepat. Baik. Kami ini orang-orang susah. Baik. Kan? Tapi ternyata tidak ada perubahan, Pak Ustaz. Maksud saya yang menyampaikan itu sebetulnya siapa ya, Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Iya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dan nama Ridwan Daud, orang Palembang. Baik, silakan pertanyaannya. Pertanyaan, bagaimana kalau orang lama itu kita jam 8 itu dimandikan, kemudian lagi dibungkus, kemudian lagi disolatkan, siapa yang mau datang nyolatnya jam 2 baru dikumpulkan. Apakah itu ada gunanya atau tidak itu? Baik, ditunggu jawabannya. Kemudian lagi kematian itu yang dihitungkan 1 malam itu apa waktu setelah dikubur atau Baik. dia mati malam itu? Baik. Ya, halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Batam. Silakan pertanyaannya dari Batam. Silakan Bu, jangan ditunggu televisinya. Iya, Ustaz, tadi dikatakan kita sedang bersujud itu dianjurkan untuk banyak berdoa. Insya Allah doanya akan diijabah. Kalau kita sebelum salam memperbanyak doa, bagaimana Ustaz?
Baik, kita katakan bagus juga karena itu juga tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, wallahu taala ala wa alam. Jadi kita katakan bahwasanya doa sebelum salam juga mustajab. Karena apa? Ketika Nabi ditanya, "Ayu du'ain asma'?" Di mana doa yang paling didengar? Adalah qala dubur salat, penghujung salat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian mayit dimandikan jam 8 disolati sampai jam 2 baru dikebumikan. Tidak ada masalah kalau memang banyak yang menyolatinya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana imam ini, siapa yang pantas menasihatinya? Siapa yang punya ilmu memberikan nasihat? Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Benarkah ada hadis menerangkan bahwa Nur Muhammad diciptakan 20.000 tahun? Tidak benar, ini semuanya hadis palsu. Wallahu taala ala wa alam. Apakah syirik besar percaya kepada burung? Katanya ada orang mati. Ini bergantung kepada keyakinannya. Ya. Kalau itu dijadikan hanya sebatas sebab, maka itu jatuh dalam syirkul asghar, syirik kecil. Wallahu taala ala wa alam. Sedekah diberikan kepada miskin, pahalanya apa mengalir seperti termasuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya tidak. Ini namanya pahala mengalir itu adalah ketika ada barangnya tetap kemudian dimanfaatkan, itu namanya pahalanya mengalir. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, silakan pertanyaannya. Di sini ada permisi Pak Ustaz. Ya. Ya, sudah ada yang mati di sini, terus dia melakukan sholat fidyah. Baik, itu saja. Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Melawi, Kalimantan Barat. Ustaz. Kalimantan Barat, silakan pertanyaannya. Bagaimana hukum khotib ketika berkhutbah itu sambil banyak bergerak tangannya itu Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Syukran Ustaz. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada orang meninggal dunia, kemudian di sini ada salat fidyah. Tidak ada salat fidyah dalam Islam. Tidak ada juga salat hadiyah. Maka jangan dilakukan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa boleh setiap sujud membaca doa sapu jagat, membaca doa yang lainnya? Ya, tidak ada masalah, boleh. Menggerakkan bibir maupun dalam hati tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah kita berdosa bila tidak menghadiri pengajian setiap minggu di lingkungan saya karena menjauhi perkara bid'ah? Kita menghadiri yang bid'ah itu yang dosa. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian ada orang mati, kemudian bagaimana khatib banyak menggerakkan tangannya? Kalau isyarat yang diperlukan tidak ada masalah. Isyarat yang diperlukan tidak ada masalah. Karena Nabi SAW juga berisyarat dengan tangannya ketika menjelaskan tentang mata, ya, ain bagi Allah Azza wa Jalla, isyarat ke matanya. Ya, maka ini tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Palu, Sulawesi Tengah, Pak. Dari Palu, silakan pertanyaannya. Ya, saya ingin tanyakan Ustaz. Dijelaskan secara mendetail daripada dalil menyatakan bahwa ketika hamba-Ku menanyakan Muhammad bahwa aku dekat kepadanya. Itu saja Ustaz. Bagaimana tadi? Bagaimana? Ketika hamba-Ku menanyakan di mana aku, kata Allah. Jika hamba-Ku menanyakan di mana aku, katakan bahwa aku dekat dengannya. Baik, tunggu jawabannya. Baik. Iya. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Saya dari Selamat Daerah Kang Hulu, Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Ingin bertanya, batas akhir sholat duha itu jam berapa, Pak? Baik, ditunggu jawabannya. Oke, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, aku dekat. Maka kita katakan danin fi uluwi
Allah maha dekat tetapi dia maha tinggi. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla bisa mendekat kepada hambanya kapan dia mau dan terserah bagaimana caranya, tetapi dia di atas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa akhir waktu duha adalah ketika tiba waktu larangan, yaitu matahari di atas kepala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum bila seorang istri bisa dibilang sifatnya terlalu menguasai suami, merintahkan suami, malah dia sendiri tidak patuh kepada suami, bahkan tidak mau mendengar bimbingan suami. Jadi masalahnya adalah ada seorang yang mampu merubah sikapnya tapi dengan ritual tidak tertentu dan jampi-jampi, ya tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Yang kita lakukan adalah nasihat, ya datang kepada orang berilmu untuk memberikannya nasihat. Kemudian si istri, ya berikan dia ilmu tentang agama, bagaimana hakikatnya posisi seorang istri dalam rumah tangga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya pedagang tapi harga yang saya jual kadang berbeda, kadang saya jual 2.000, kadang pembeli berapa tanya 3.000. Apa boleh seperti itu? Tidak ada masalah, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu indallah. Terus nantikan setiap malam Jumat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.